Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aurel Ilmi Kesopulato, siswa kelas 12 SMA Kristen Kalam Kudus Ambon dari Provinsi Maluku. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan sebuah buku dengan judul Di Antara Dua Budaya Satu Tanah Air, dengan identitas buku sebagai berikut. Judul buku Janji Hati yang ditulis oleh Dr. Anda Ninengah Sriswati dan diterbitkan oleh Mitra Dharma Widya dengan tahun terbit 2001 pada cetakan kedua dengan tebal buku 129 halaman dan genre fiksi. Kisah dalam Janji Hati bukan hanya sebuah fiksi semata yang ditulis dalam mengisi waktu luang. Ia terasa begitu nyata, begitu personal, dan begitu dekat. Meski tidak sepenuhnya merefleksikan kehidupan saya, buku ini mampu untuk membuka kembali pengalaman dan kisah ketika saya masih berada di taman kanak-kanak, yang pada kala itu pertemanan saya dihiasi oleh mereka yang kami sapa sebagai Cindo atau akronim untuk teman-teman berdarah Tionghoa Indonesia. Disitulah letak kekuatan dari cerita ini. Bagaimana kita diajak untuk memahami bahwa cinta, kebersamaan, dan nasionalisme bisa melampaui sekat-sekat identitas dan budaya. Janji Hati berkisah tentang Tifa, seorang siswi SMA yang sedang menikmati masa liburannya di kampung halamannya Dompo. Perjalanan memperjuangkan cinta dimulai saat ia bertemu dengan Hari, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Mataram yang tengah menjalani masa KKN di desanya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Tifa dan Hari semakin nyata. Sayangnya, di balik benih cinta dan persahabatan yang mulai tumbuh, muncul konflik yang tak kasat mata. Perbedaan latar belakang budaya. Keduanya dihadapkan pada pertanyaan, apakah cinta saja cukup untuk menyatukan dua dunia yang berbeda? Melalui narasi yang disampaikan dari sudut pandang orang pertama, yakni Tifa sendiri, pembaca diajak untuk menyelami suara hati seorang remaja perempuan yang sedang berjuang memahami realitas sosial di sekitarnya. Dengan gaya bahasa yang lugas dan penuh emosi, buku ini menyuguhkan dinamika perasaan yang begitu dekat dengan kehidupan remaja. Di tengah perbedaan yang menjadi konflik utama, Tifa dan Hari memperlihatkan bagaimana kebinekaan bukanlah ancaman, melainkan kekuatan cinta dan persahabatan. Hal yang paling saya sukai dari buku ini menyisipkan beberapa kosakata daerah yang memperkaya pengetahuan saya tentang bahasa lokal, disertai dengan glosarium sederhana seperti amak yang merupakan sebutan umum ayah dalam bahasa Sasak. Saya tidak hanya membaca cerita, tetapi juga mempelajari budaya. Penokohannya pun terasa nyata dan tidak dibuat-buat. Karakter-karakter dalam cerita ini memiliki peran yang jelas dan tidak saling menutupi. Pada bagian anti klimaks, alur cerita berpindah secara tiba-tiba tanpa transisi yang memadai. Perubahan situasi yang berlangsung terlalu cepat. Ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pembaca karena seolah diarahkan melompat dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya tanpa jeda yang cukup untuk memahami dan menghayati perkembangan cerita secara keseluruhan. Janji Hati layak untuk dibaca, khususnya untuk remaja yang sedang mencari pemahaman lebih dalam tentang identitas, persatuan, dan makna cinta dalam keberagaman. Melalui Janji Hati, saya terinspirasi untuk menjadi bagian dari bangsa yang besar ini. Bangsa yang dibangun di atas dasar perbedaan tetapi bersatu karena cinta. Demikian hasil resensi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.